on cam gak sih? Udah on cam. Sebentar. Oh ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari RPL 2B di sini akan mempresentasikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari perangkat lunak rancangan kami, yaitu e-voting. Di sini kami dari kelompok 5 ada Rizky Sanjaya Tandia, ada Septian Dwi Putra Pradita, dan saya Ardian Hafiz Nurhama. Di sini ada daftar isi dari yang akan kita presentasikan, yaitu yang dimulai dari awal, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua deskripsi keseluruhan, bab 3 kebutuhan khusus, dan yang terakhir bab 4 validasi dan verifikasi. Pertama ada bab 1 pendahuluan, identifikasi dan tujuan SKPL. Untuk identifikasi SKPL, dokumen ini berisi System dan Software Requirements Specification SSRS untuk e-voting. Untuk penamaan dokumen ini selanjutnya akan digunakan istilah SKPL. Lalu ada tujuannya. Dokumen ini akan digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan teknis pengembangan perangkat lunak pada tahap selanjutnya. Dokumen ini digunakan juga sebagai pemaparan batasan penerapan dari perangkat lunak. Lalu di sini ada ruang lingkup. Aplikasi atau perangkat lunak e-voting ini memiliki fungsi utama, yaitu memudahkan proses voting atau pemilihan calon ketua RW di suatu daerah melalui internet atau secara online. Ruang lingkupnya dari aplikasi ini adalah di calon-calon ketua RW dapat memasukkan visi dan misi ke dalam profil mereka dan juga mengubahnya. Lalu pemilih akan melakukan voting atau memilih calon ketua RW yang diinginkan dan juga melihat riwayat pilihannya. Lalu pemilih dapat melihat profil calon-calon ketua RW yang akan dipilih. Lalu bagian admin akan memasukkan data dari para pemilih ke dalam database. Lalu terakhir pemilih akan mendapatkan konfirmasi voting atau pemilihan untuk menandakan bahwa voting atau pemilihan berhasil. Lalu bab kedua, selanjutnya ada bab kedua, yaitu deskripsi keseluruhan. Ada sudut pandang dari produk kami, yaitu e-voting. E-voting adalah sebuah perangkat lunak yang dibuat untuk membantu memberikan informasi serta melakukan pemungutan suara untuk kepentingan pemilihan ketua RW. Dengan aplikasi ini, pengguna disuguhkan berbagai informasi apa saja yang dibutuhkan terkait dengan calon ketua RW yang akan dipilih. Perangkat voting ini dirancang dengan platform web sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan voting secara praktis dan bisa dilakukan di mana saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, fungsi produk. Fungsi produk dari e-voting ini diberikan kode tiap fungsinya dengan awalan EV strip order number. Fungsi pertama EV strip 001 menampilkan profil calon, menampilkan profil dan informasi calon ketua RW. Lalu pembuatan pendaftaran akun dengan kode EV strip 002 membuat dan mendaftarkan akun untuk para pemilih. Lalu selanjutnya pemberian informasi dengan kode EV strip 003 menampilkan pesan-pesan yang ditampilkan berupa pemberitahuan informasi terkait akan diadakannya pemilihan dalam waktu dekat. Lalu voting atau pemilihan dengan kode EV strip 0004
melakukan pemilihan berdasarkan pilihan yang dipilih oleh pengguna. Lalu selanjutnya, mengelola data calon ketua RW. Dengan kode FS-005, menambahkan dan mengelola data calon ketua RW yang akan dipilih. Lalu selanjutnya, kalkulasi hasil suara. Dengan kode FS-006, menghitung hasil dari pemilihan. Selanjutnya, verifikasi vote. Dengan kode FS-007, pengecekan vote merupakan proses verifikasi pengguna dalam melakukan vote untuk menentukan valid atau tidaknya vote menggunakan CAPTCHA. Selanjutnya, autentikasi dengan kode FS-008, autentikasi login dan logout pada aplikasi e-voting. Karakteristik pengguna. Perangkat lunak ini digunakan oleh para pemilih dan calon ketua RW. Calon ketua RW dapat menggunakan hak pilihnya. Lalu selanjutnya, pengguna lainnya adalah administrator atau panitia desa setempat yang dapat melakukan pengecekan jumlah suara yang diperoleh, menambahkan data para calon ketua RW, dan memberi informasi terkait pemilihan ketua RW yang akan datang. Next. Batasan dari e-voting ini adalah perangkat lunak yang dibangun hanya bisa diakses dengan pihak yang terintegrasi dengan data yang sesuai pada instansi pemerintah. Lalu, perangkat lunak yang dibangun dikhususkan untuk pemilihan ketua RW. Selanjutnya, yang terakhir, perangkat lunak menggunakan perancangan sistem informasi berbasis website. Next. Lingkup operasi. Spesifikasi minimal yang dibutuhkan agar sistem berjalan dengan baik. Jika pada perangkat mobile, dibutuhkan versi Android ke atas jika menggunakan Android. Jika menggunakan iOS, diperlukan versi 11 ke atas. Lalu untuk perangkat desktop, Windows diperlukan Windows 7, 8, 10 dengan arsitektur 64 bit. Lalu Mac OS 10 dan Linux. Next. Selanjutnya, sistem kebutuhan non-fungsional. Atau ada parameter availability, ketersediaan aplikasi untuk dapat diakses oleh pengguna. Reliability, kehandalan aplikasi termasuk aspek teknis seperti koneksi kebutuhan hardware. Lalu ergonomi, desain aplikasi harus disesuaikan dengan kenyamanan pengguna. Portability, keberpindahan aplikasi sehingga dapat diakses oleh berbagai device. Selanjutnya, memori, kebutuhan aplikasi akan media penyimpanan. Response time, waktu aplikasi untuk merespon request dari pengguna. Safety, keamanan data dari aplikasi serta penggunaan aplikasi. Security, keamanan aplikasi untuk melindungi data di dalamnya. Bahasa komunikasi, media bahasa yang digunakan oleh aplikasi adalah bahasa Indonesia. Next. Kebutuhan khusus. Pada kebutuhan khusus terdapat kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama, kebutuhan pemakai. Pengguna berinteraksi dengan antarmuka yang ditampilkan dalam bentuk seperti form-form. Lalu antarmuka perangkat keras yang digunakan pada perangkat lunak e-voting adalah perangkat keras mobile, komputer atau laptop. Lalu antarmuka perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengoperasikan perangkat lunak ini adalah web browser, MySQL sebagai database, Debian sebagai sistem informasi untuk server, Nginx sebagai
web server. Lalu antar muka komunikasi pada perangkat e-voting menggunakan protokol TCP/IP. Next. Selanjutnya ada data flow diagram atau DFD. DFD merupakan suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. DFD dimulai dari DFD level 0. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai DFD level 0. Bisa dilihat terdapat dua entitas antara pemilih dan admin melalui perangkat lunak e-voting. Pemilih melakukan vote, lalu diolah pada perangkat lunak e-voting, diberikan data e-voting kepada admin, lalu admin memberikan informasi dikembalikan lagi kepada pemilih. Selanjutnya yaitu pembuatan akun. Pemilih akan memberikan data akun kepada perangkat lunak e-voting, maka perangkat lunak e-voting bisa membuka pemilihan untuk calon ketua RW. Next. Untuk selanjutnya ada data diagram flow, data flow diagram untuk yang level 1. Itu yang pertama ada admin, dimana dia mengelola pasangan calon ketua RW dengan fungsi FE005. Tentunya akan disimpan datanya pada database data calon. Selanjutnya data tersebut akan ditampilkan pada user atau pemilih dengan fungsi FE001. Begitu juga dengan pemberitahuan informasi, dengan dia menggunakan fungsi FE003. Selanjutnya untuk admin juga memiliki fungsi pembuatan atau pendaftaran akun dengan kode fungsi FE002 yang selanjutnya akan disimpan pada database data pemilih. Untuk pemilih memiliki fungsi untuk melakukan voting atau pemilihan dengan kode fungsi FE004. Dan selanjutnya proses pemilihan tersebut akan diverifikasi dengan fungsi FE007. Selanjutnya juga akan disimpan data yang diperoleh itu pada database data suara yang nantinya akan dikalkulasi oleh fungsi FE008, di mana hasil dari kalkulasi tersebut akan diteruskan ke admin. Next. Lalu untuk DFD level 2-nya ada bagian yang berinci untuk fungsi proses mengelola pasangan calon atau FE005, di mana admin dapat menambahkan data pasangan calon yang selanjutnya akan disimpan pada database data pasangan. Dan fungsi lainnya juga ada mengubah data pasangan calon ketua RW yang nantinya juga akan disimpan pada database data pasangan. Next. Yang selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana diagram ini yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Pada ERD ini terdapat 4 entitas dengan 3 proses, di mana entitas pertama itu ada admin dengan atribut username dan password. Lalu entitas calon ketua RW dengan atribut ID calon, nama calon, dan foto calon. Lalu entitas pemilih, ID pemilih, nama, alamat, username, dan password. Dan yang terakhir entitas hasil vote dengan atribut ID calon, ID pemilih, dan jumlah. Pada IRD ini entitas admin memiliki derajat kardinalitas one to many untuk mengelola data calon.
Lalu derajat kardinalitas many to many untuk entitas pemilih memilih calon, dan derajat kardinalitas many to one untuk calon mendapatkan akumulasi suara sehingga menghasilkan data calon terpilih atau hasil. Next. Untuk bagian selanjutnya ada validasi dan verifikasi. Sebelumnya misalnya ada diagram use case, di mana diagram use case itu sendiri merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Bisa dilihat di sini ada dua aktor, yaitu pemilih dan admin, di mana admin mempunyai fungsi untuk melakukan pendaftaran atau pembuatan akun, pemberitahuan informasi, mengelola data calon ketua RW, dan juga kalkulasi hasil suara. Dan selanjutnya ada aktor pemilih, yaitu dapat mengakses profil atau calon ketua RW. Selanjutnya ada mengakses informasi, lalu melakukan voting atau pemilihan. Next. Selanjutnya ada verifikasi. Pada verifikasi terdapat beberapa kriteria. Yang pertama ada ketepatan, dimana verifikasinya adalah apakah semua use case dapat direalisasikan melalui sequence diagram, dimana di sini adalah benar atau valid. Lalu apakah semua kebutuhan dalam SKPL terdapat dalam model analisis, itu valid. Selanjutnya kerancuan, karena apakah terdapat kata mungkin, seharusnya, dapat, atau kata lain yang tidak memiliki ukuran pasti, yaitu valid. Selanjutnya apakah terdapat kemungkinan multiprestasi dan sudah baku, yaitu tidak valid. Selanjutnya kelengkapan, dimana apakah semua kondisi dan hubungan keterikatan spesifikasi kebutuhan fungsional sudah ada pada SRS, itu valid. Lalu apakah semua referensi didefinisikan semua, valid. Kriteria selanjutnya konsistensi, apakah setiap atribut didefinisikan sekali saja, itu tidak valid. Selanjutnya dapat diverifikasi, itu apakah semua kuantitas spesifikasi dalam pengertian yang dapat diukur, itu valid. Apakah definisi pengujian kasus pada setiap skenario use case itu tidak valid. Lalu selanjutnya dapat dimodifikasi, apakah struktur SKPL sesuai dengan struktur model analisis, itu valid. Selanjutnya dapat dilacak, apakah setiap kebutuhan memiliki penomoran yang unik, itu valid. Maka setiap kebutuhan dapat ditelusuri pada use case agar dapat direalisasikan, itu valid. Next. Selanjutnya untuk validasi, yang pertama ada validasi kebutuhan dengan struktur item, ID kebutuhan, kebutuhan yang tidak dapat diverifikasi, teks penjelasan diagram, indeks, semua event yang sudah ditandatangani oleh fungsi yang ada, dan semua task data pesan ada dalam database, tidak ditemuinya kekurangan maupun permasalahan. Yang kedua ada validasi review dengan struktur item, review pengembang, review customer, review assessment, dan aspek dengan risiko tinggi sudah diperbaiki, juga tidak ditemui kekurangan maupun permasalahan. Yang ketiga ada validasi pengujian dengan struktur item, simulasi, dan walkthrough, pengujian prototype, dan pilot testing. Tidak ditemui kekurangan, namun
ditemui adanya permasalahan, yaitu belum dilakukannya simulasi dan walkthrough, kemudian prototype dan pilot testing. Next. Sekian, terima kasih telah menyimak spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari aplikasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.